Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pembelajaran kita. Kembali lagi dengan Kak Dion. Kita akan melanjutkan pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2021 kemarin. Di mana kita sekarang masuk ke part ke-7. Kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 41 hingga nomor terakhir ya, nomor 50. Jadi pilihan gandanya hanya sebanyak 50. Kita akan coba menyelesaikan soal nomor 41 hingga nomor 50 nantinya buat teman-teman. Sebelum itu jangan lupa teman-teman di sini untuk terus subscribe dan juga share ke teman-temannya agar Kak Asma lebih semangat untuk terus berbagi dan juga sharing-sharing ke adik-adik serta KSNK dan juga KSN di seluruh Indonesia dimanapun berada. Nah, teman-teman, kita akan mulai membahas soal nomor 41. Soalnya terkait dengan usaha laundry bersih memiliki perlengkapan berupa plastik untuk membungkus ya hasil cucian pada buku besar awal perlu senilai Rp150.000. Jadi ini perlengkapannya awalnya Rp150.000, kemudian beli perlengkapan Rp450.000 dan akun beban perlengkapannya punya saldo sekian. Nah, ini kita perlu pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini kalau misalnya kita ada dua pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan sebagai harta, kemudian kedua adalah pendekatan sebagai beban. Nah, teman-teman sobat ambis semuanya, kalau misalnya kita lihat di sini, cara membedakannya adalah untuk apakah dia menggunakan pendekatan harta atau beban. JP ini yang jurnal penyesuaian ya. Jadi tujuan dibuat dari jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan setiap perubahan transaksi yang berjalan. Jika ada perubahan, maka itu tugasnya jurnal penyesuaian. Nah, di sini di soal ada seperti ini. Dia diketahui perlengkapan awalnya sebesar Rp150.000. Nah, berarti di sini kalau misalnya dia diketahui perlengkapan awal, berarti langsung kita catat, oh berarti itu harta itu tersedia di awal, berarti itu kita catat sebagai pendekatan harta. Kalau misalnya soal seperti ini, usaha laundry bersih mungkin perlengkapan berplastik untuk membungkus hasil cucian pada buku dengan beban perlengkapan sebesar Rp150.000. Berarti itu dia menggunakan pendekatan beban, bukan pendekatan harta. Jika dia sini menjelaskan di awal soal, diketahui dia punya perlengkapan awal tersedia plastik sebesar Rp150.000, maka itu kita catat sebagai pendekatan harta. Nah, kemudian jadi untuk pendekatan harta ini, nanti format pencatatannya adalah beban perlengkapan. Jadi bebannya di awal, di debit, kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Nah, ini sama nilainya sebesar yang terpakai. Jadi kalau dicatat sebagai pendekatan harta, kita fokus adalah berapa yang terpakai, yang habis digunakan. Nah, jadi ini terpakai itu habis digunakan. Nah, itulah perbedaan cara menghitungnya ya, adik-adik semuanya. Jadi bebannya sekian, perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, jadi sini awalnya 150.000, kemudian dibeli 450.000, jadinya adalah 600.000 totalnya ya. Kemudian di akun beban perlengkapan memiliki saldo, ini kita hiraukan ya, karena kita fokus mencatat dengan pendekatan harta. Saldo akhir akun perlengkapan adalah 100.000. Jadi jika totalnya 600.000, tiba-tiba di akhir periode tinggal Rp100.000. Nah, berapa yang terpakai selama periode berjalan, yaitu tinggal dikurangin ya, 600.000 dikurangi 100.000. Jadi totalnya adalah Rp500.000. Nah, maka kita tinggal masukin Rp500.000 di beban perlengkapan dan kreditnya adalah Rp500.000. Jadi debit akun beban perlengkapan dan kredit akun perlengkapan nilainya sama, yaitu Rp500.000. Beban perlengkapan di debit Rp500.000 dan perlengkapan di kredit Rp500.000. Sebanyak yang sudah terpakai ya 600.000, totalnya dikurangi dengan 100.000 yang tersisa di akhir hingga 500.000 ini yang menjadi atau sudah terpakai. Seperti itu nih teman-teman. Coba kita lanjutkan kembali pembahasan soal berikutnya, nomor 42. Nah, nomor 42 ini soalnya terkait dengan Ibu Ani sebagai pemilik laundry bersih mengambil uang tunai
sebanyak 300.000. Nah, mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi itu kita sebut dalam pencatatan akuntansi namanya adalah privé. Itu mengambil untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam perusahaan kita harus memisahkan antara harta atau kekayaan perusahaan dengan kepemilikan kita. Jadi itulah adanya guna sebuah entitas bisnis gitu ya. Namanya dalam prinsip dalam akuntansi namanya adalah entitas bisnis atau kita sebut sebagai kesatuan usaha. Kesatuan usaha. Jadi kesatuan usaha ini atau entitas bisnis bagaimana kekayaan perusahaan harus dipisahkan dengan kekayaan pribadi. Jadi jika dia mengambil 300.000 maka harus tetap sebagai privé. Kita bikin namanya adalah akun privé. Jika tersebut dicatat dalam bersih sebagai beban operasional ini kita nggak boleh ya mencatatnya sebagai beban karena harus dipisahkan dengan kekayaan kita dengan kekayaan perusahaan maka pencatatan tersebut adalah salah karena melanggar konsep tadi entitas. Kalau dilengkapi namanya adalah entitas bisnis adik-adik semuanya. Nah, jadi jawabannya adalah 42A. Oke, kita lanjutin nomor 43, masih cukup gampang ya soal KSNK ini. Nah, 43 untuk teman semuanya. Jika besar ekuitas dalam format account terlihat seperti tabel di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, maka A dan B-nya adalah, jadi di sini yang ditanyakan nilai A-nya itu apa sebutnya dan B itu apa. Soal seperti ini Andi, ini modal Bapak jelas ya. Nah, ini mencari laba gitu ya. Nah, untuk apalagi sini besarnya ekuitas. Ekuitas itu nama lain dari modal. Nah, ada salah satu rumus ini yang benar-benar sering keluar di soal KSNK, jadi perlu teman-teman catat soal ini yang sering cukup muncul di soal-soal KSNK terkait dengan akuntansi itu bagaimana mencari modal akhir gitu ya. Kalau rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi privé. Perlu teman-teman catat ya. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi privé. Mohon maaf. Nah, kalau misalkan di sini 31 Januari 2021, berarti ini akhir periode ya. Ini kita catat sebagai modal akhir 42 juta. Modal awal ini berarti tanggal 1 Januari, sebut sebagai modal awal 35 juta. Ditambah laba, nah ini adalah disebut sebagai laba nih. Kalau kita asumsikan ini, B-nya apa ya? Saat kita asumsikan dia laba. Ditambah labanya adalah 8. Dikurangi privé-nya adalah 1 juta. Ini 35 tambah 8, 43. 43 dikurangi 1, 42 juta. Jadi benar, A itu adalah privé. Andi mengambil uangnya milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini disebut sebagai privé, jadi B ini disebut sebagai laba. Laba periode berjalan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. A itu privé, B itu adalah laba berjalan. Ini gampang rumusnya menggunakan modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi besarnya privé atau pengambilan pribadi kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi ya teman-teman sobat analis semuanya. Oke, kita coba lanjutin nomor 44 ya. Nomor 44, jika perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 2M. Jadi ini utang jangka panjangnya 2M. Tanggal 31 Desember dia punya utang jangka panjang senilai 2M. Kemudian 1 miliar sudah jatuh tempo pada tahun mendatang. Maka penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 bagaimana? Ya, karena di sini sudah ketahui ya. Dia punya utang jangka panjang senilai 2M. Ternyata sudah 1 miliar yaitu tempo, berarti 1M-nya adalah utang jangka pendek karena sudah jatuh tempo tahun depan, jangka pendek. Kemudian 1M-nya lagi itu dia utang jangka panjang. Nah, 1M untuk jangka pendek, 1M untuk utang jangka panjang. Bedanya adalah perbedaannya untuk jangka pendek jika durasinya kurang dari 1 atau kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, dia tadi bilang
tahun depan sudah jatuh tempo. Berarti ini jangka utang jangka pendek. Seperti itu teman-teman cara membedakannya. Kalau jangka panjang dia lebih dari masanya adalah lebih dari 1 tahun. Nah, jadi yang 1 miliarnya ini 2 tahun, 3 tahun, atau dan seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan utang jangka panjangnya 1M dan sudah jatuh tempo tahun depan itu utang jangka pendek nilainya 1 miliar. Jawaban nomor 44 adalah C. Nah, lanjut. Nomor 45. Ini masih cukup gampang ya buat sobat habis semua. Jika seseorang ingin membuat usaha pembuatan mebel dengan modal dari utang bank, jadi dia katakanlah si Joko gitu ya. Si Joko karena dia ingin bikin usaha sendiri, tapi dia belum punya modal, dia bikin atau dia berutang dengan pihak bank, maka usaha tersebut kita katakan karena dia sendiri namanya usaha perseorangan. Kan persekutuan, firma, perseorangan maupun koperasi. Ini masih belajar di slide berikutnya ya. Nomor 46, bentuk usaha berikut ini adalah yang paling cocok untuk jasa pengacara dengan beberapa. Nah, karena di sini ada beberapa yang bergabung dalam sebuah format ya, dalam sebuah naungan pengacara, itu kita sebut sebagai namanya adalah persekutuan. Gabungan beberapa orang yang berusaha menaungi dalam sebuah profesi bisa atau dalam berusaha bisa disebut sebagai persekutuan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya nomor 47. Nomor 47. Nomor 47 ini untuk sobat ambis ini menarik juga. Masih soalnya yang kita tadi udah ya. Masih terus berlanjut ya. Karena soalnya cukup banyak terkait dengan ini ya. Tahun 2021 kemarin cukup unik. Ini kalau misalnya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jarang sekali soal-soal yang seperti ini muncul di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tak kenapa soal-soal terkait dengan badan usaha, baik dengan perseorangan, persekutuan, koperasi, dan sebagainya itu muncul nih, nggak hanya 1-2 soal, tapi beberapa soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lain sebagainya. Cukup banyak soalnya, ini kita nggak bisa menebak tren soalnya seperti apa ya. Untuk tahun 2021 kemarin cukup unik karena soal terkait dengan badan usaha cukup banyak keluar. Nah, bisa jadi ini asumsi kakak ya, tahun 2022 ini soal KSMK juga mungkin kalau misalkan topik ini sudah banyak keluar, mungkin topik lain, misalnya topik terkait dengan materi koperasi atau materi-materi mencari mengenai pendapatan nasional, atau kita nggak bisa pasti ada juga soal-soal yang cukup banyak keluarnya. Oke. Nah, di sini jika saya menentukan jumlah anggota yang minimal 20 orang dengan untuk kesejahteraan bersama, ini sejelas namanya koperasi. Koperasi itu jumlahnya adalah minimal 20 orang untuk mendirikan usaha. Usaha bersama apakah nanti kita kategorikan koperasi ini udah punya koperasi berdasarkan usahanya ya, koperasi konsumsi, kemudian koperasi simpan pinjam, ini biasanya oleh di daerah pedesaan ya, kemudian koperasi namanya adalah kredit dan lain-lain, itu koperasi ya, jadi jawabannya adalah E. Jenis koperasi berikut nomor 48 kita masuk jika jenis koperasi berikut bisa digolongkan dalam jenis koperasi primer. Nah, teman-teman kalau kita catat ya, koperasi itu masih berlanjut ya. Ternyata soal koperasi nggak cuma 1, 2, tapi beberapa nih teman-teman. Cukup unik soal tahun ini. Koperasi itu bagi atas 2, koperasi primer, dan terakhir adalah koperasi sekunder. Nah, bedanya adalah koperasi primer ini yang paling awal tadi ya, minimal 20 orang. Kalau kita jelaskan lagi koperasi primer. Nah, koperasi primer ini tadi berdasarkan tadi jenisnya bisa konsumsi, simpan pinjam ya, dan lain kayak gitu. Nah, sekunder dibagi lagi ini 3 hal jenisnya. Pertama, koperasi pusat. Kedua, koperasi gabungan. Terakhirlah koperasi induk. Koperasi pusat jika dia minimal 5 buah koperasi primer. Jadi katakan satu primer 20 orang. Nah, ada lagi primer lain 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulin jadi 5 kali 1 20 orang ya. Pokoknya minimal 5 koperasi primer disebut sebagai koperasi pusat. Nah, koperasi gabungan jika dia minimal gabungan dari 3 koperasi pusat. Gampang ingatnya ya. Koperasi induk jika dia 3 gabungan dari koperasi gabungan.
Jadi koperasi yang paling besar adalah koperasi induk. Syaratnya ini minimal 5 primer untuk pusat, 3 pusat untuk gabungan, 3 gabungan untuk koperasi induk. Jadi di sini jenis koperasi berikut yang bisa digolongkan dalam koperasi primer ini lebih ke langsung tadi ya, jenis usahanya. Ini bukan karena masuk ke bagian dari sekunder, jawabannya lah serba usaha. Gampang ya sobat Rambis semuanya. Lanjut ke soal nomor 49. Koperasi yang terdiri paling sedikit 5 koperasi primer ini ya, disebut sebagai koperasi pusat. Nah, lanjut terakhir soal nomor 50. Nah, soal nomor 50, teman-teman semuanya kita hapus ya. Soal nomor 50, suatu usaha berbentuk persekutuan akan membagikan keuntungan kepada para sekutu sedang proporsi. Jadi sini ada persekutuan, kita bagi lagi nih macam-macam ada persekutuan ya. Pertama bisa jadi ada firma, kedua kemungkinan bisa CV. CV ini CV ya, lupa kepanjangannya apa. Pokoknya CV ini nanti akan dibagi menjadi ya dibagi dua sekutu ya, sekutu aktif dan sekutu disebut sebagai sekutu pasif. Sekutu aktif dia yang aktif memberikan modal. Aktifnya dia aktif menjalankan usahanya atau yang punya sektor tugas masing-masing. Jadi aktif ini ada kepengurusan ya, aktif menjalankan usaha. Sedangkan pasif sebagai pasif dia nggak bekerja ya, artinya dia hanya memberikan modal saja. Hanya tinggal menyetor uang gitu ya. Aku kasih kamu modal, silakan kamu jalankan. Nah, itu sebagai pasif ya. Dia hanya menyetorkan modal tapi tidak menjalankan. Yang menjalankan tapi dia di sini disebut sebagai aktif ya. Aktif dia hanya bekerja dari orang yang ngasih modal gitu. Disebut sebagai sekutu aktif. Nah, persekutuan firma ini persekutuan yang firma ini kalau kita mendirikan sebuah firma, dia harus berdasarkan dinamakan dengan akta pendirian. Jadi kalau misalkan dalam pencatatan notaris ya, sebuah usaha harus dicatat berbadan hukum. Nah, dia punya nih surat, oh aku punya usaha itu, dia harus punya akta pendirian. Jadi suatu usaha berbentuk persekutuan akan membagikan keuntungan kepada para sekutu dengan proporsi sesuai dengan akta pendirian. Nah, seperti itu. Jadi sini soal yang memungkinkan untuk menjawabnya adalah permodalan saham ya. Permodalan saham itu berarti KPT gitu ya, musyawarah lain juga masuk. Nah, ini disebut sebagai firma, itu berdasarkan akta pendirian. Demikian Sobat Rame semuanya, semoga bermanfaat atas yang kita bagikan buat teman-teman semuanya. Semoga dalam hal ini teman-teman terus semangat dan mempersiapkan KSNK tahun 2022 ini. Terus jangan lupa ya subscribe dan juga share dan like bagi teman-teman semuanya agar kakak terus bersemangat dan juga pembelajaran ini lebih dirasakan oleh di seluruh peserta KSNK gitu ya, di seluruh Indonesia maupun juga para guru dan juga orang-orang lain. Terus pantau ya, jangan lupa ketinggalan dengan informasi berikutnya. Kemudian kita akan sering terus bahas terkait dengan pembahasan seputar KSN maupun juga hal-hal menarik terkait dengan informasi pendidikan buat sobat kami semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.